Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di kegiatan Tahsin Al-Quran tanggal 12 Juli 12. 2025 bertepatan dengan tanggal 16 atau 17 Ramadan, Muharram. Muharram. Ya, ntar lagi lebaran. Tanggal 17 atau tanggal ada yang tanggal 16. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wow. Baik Ibu-ibu, kita mulai tasawuf kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal mustaqim. siratal Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim Amin. Ya, kemarin sampai surat Al-Maidah ayat 57. 58 Pak Ustadz. Kita lanjutkan ayat 58 ya. Siap. Ya baik, saya baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza nadaitum ilas sholatit takhuduha huzwa wa la'iba. Zalika bi annahum qaumul la yaqilun. Mari. Ya, mari. Wa idza ilas sholat dari Ya, baik, kita lihat tajwidnya. Wa idza nadaitum dzal fathah alif mat tabi'i, nun fathah alif juga mat tabi'i, masing-masing dibaca panjang dua harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan izhar safawi, dibaca jelas. Ilas sholati, ya shot, ilas sholati.
Alif lam Alif samsiah lam. karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu shot, ditandai shotnya ada tasdidnya. Shotnya dibaca double, kemudian lam fathah berdiri mat tobi'i, panjang dua harokat, ilas sholatit takhoduha, taknya dibaca double ada tasdidnya. Dzal dhammah wawu sukun mat tobi'i, hak fathah alif juga mat tobi'i, dibaca panjang dua harokat, huzuwau wala'iba. Fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu, bacaan idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung yaitu mendengung wawu, ditandai wawunya ada tasdidnya, ditahan ya biar tampak mendengungnya, huzuwau wala'iba. Fathah tanwin alif karena wakof dibaca fathah dan panjang dua harokat, namanya mad aiwad. Mat iwat. Kot kof lam ya tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Zalika, zal fathah berdiri, mat tobi'i, panjang dua harokat, bi annahum, nun tasdid, dibaca gunnah atau mendengung, ditahan biar tampak mendengungnya. Mim domah, mim sukun, bertemu dengan huruf qaf, bacaan idhar safawi, dibaca jelas. Qaumul la ya'qilun. Domah tanwin bertemu dengan huruf lam, bacaan idgham bila gunnah. Idgham masuk, bi dengan la tidak, gunnah mendengung. Masuk dengan tidak mendengung. Langsung masuk ke huruf lam, mim domah tanwinnya tidak dibaca. Nah, ditandai lamnya ada tasdidnya, lamnya dibaca double. Lam fathah alif, mat tobi'i, ya qilun, lam domah wawu sukun mat tobi'i, tetapi karena di akhir kata atau karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arif lis sukun. Mat arif lis sukun dibaca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Ya baik, kita artikan. Wa dan idza apabila atau jika, nadai memanggil, Ya. tum kalian, ila kepada, as-sholati solat, ittakhadhu mereka menjadikan, ittakhadhu mereka menjadikan, hanya solat itu ya panggilan solat itu, huzuan ejaan, wa dan laiban permainan. Zalika demikian itu, bi dengan atau karena, annahum bi anna ya, karena hum mereka, Tidak. bi dengan anna bahwasanya sesungguhnya, bi anna diartikan karena, hum mereka, kaumun kaum, la tidak, yaqilun mereka menggunakan akal. Oh, ini apa jeru banget. Jeru itu maksudnya mereka sampai dikatakan mereka itu tidak berakal, tidak menggunakan akal karena menjadikan panggilan sholat itu sebagai ejaan dan permainan. Baik, kita artikan ayat 58 surat Al-Maidah. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejaan dan permainan. Yang demikian itu adalah
karena mereka orang-orang yang tidak berakal, yang tidak mengerti. Nah, ini ada asbabun nuzul dari ayat 57 dan 58. Ayat 57 kemarin, ya, saya baca artinya lagi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu menjadi bahan ejaan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya dan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang yang beriman. Nah, kemudian ayat 58, dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejaan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Nah, ini ada asbabun nuzulnya, ayat 57 dan 58. Ibnu Abbas mengatakan bahwa kedua ayat ini berkenaan dengan Rifa'ah bin Zaid bin Thabit dan Suwaid dan Haris. Suatu ketika mereka masuk Islam, tetapi kemudian mereka menjadi orang munafik. Beberapa orang dari kaum muslimin bersahabat dan sangat menyayangi mereka berdua. Nah, ini jadi banyak beberapa orang-orang yang muslim itu lebih berteman, ya, lebih menyayangi atau lebih menjadikan dua orang munafik ini menjadi apa teman dekatnya. Maka kemudian turunlah ayat ini. Kedua ayat ini. Jangan menjadikan mereka itu menjadi aulia sementara mereka itu suka Mengajak. mempermainkan atau menjadikan agama Islam ini menjadi bahan ejaan dan permainan. Baik, ayat 58, ini alat 59. Qul ya Kul. ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu wa anna aktsarakum fasiqun. Mari. Kul Qul ya ahlal ahlal kitab kitab hal anqimuna tanqimuna minna illa an amanna ila ilaina wama belum min aktarohum wa anna aktarohum fasikun. Qul ya ahlal kitabi, ya fathah berdiri, mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Al-kitabi, alif lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun. Tak fathah berdiri, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Hal tangqimuna,
Nun sukun bertemu dengan huruf qaf, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Mim domah wawu sukun mat tobi'i panjang dua harokat. Minna. Ya, nun tasdid bacaan runnah atau mendengung dibaca mendengung ditahan biar tampak mendengungnya. Minna. Nun fathah alif mat tobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Illa lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Lam fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Amanna. Nun sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan izhar dibaca jelas. Alif fathah berdiri, mat tobi'i, dibaca panjang 2 harokat. Nun tasdid, bacaan gunnah, dibaca mendengung, ditahan biar tampak mendengungnya. Amanna. Nun fathah alif, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Billahi, Allahnya dibaca tipis karena harokat di depannya kasroh. Lam fathah berdiri, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Wa ma unzila, mim fathah alif, mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Unzila. Nun sukun bertemu dengan huruf za, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Ilaina. Nun fathah alif, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Wa ma unzila. Mim fathah alif, mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Nun sukun bertemu dengan huruf za, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. In qablu. Nun sukun bertemu dengan huruf qaf, juga bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Ba sukun bacaan qalqalah dibaca memantul, ya, ditampakkan pantulannya. Min qablu. Lam alif tanda tidak boleh berhenti. Kalau berhenti diulang ya dari depan ya 1, 2, 3 atau beberapa kata di depannya. Wa anna. Nun tasdid bacaan ikhfa bacaan gunnah atau mendengung, ya dibaca mendengung ditahan biar tampak mendengungnya. Anna. Aksarohum, ya kaf sukun. Aksarohum fasiqun. Mim sukun bertemu dengan huruf fa, bacaan izhar safawi, dibaca jelas. Fa fathah berdiri, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Qaf domah, wawu sukun, mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat arif lis sukun. Baca panjang boleh 6, 4, atau 2 harokat. Ya, baik. Kita artikan ayat 59. Qul, katakan, ya wahai ahla, ahli al-kitabi, ahli kitab ahli kitab, hal, apakah tangkimuna, kalian marah, tankimuna, kalian marah, min, dari, na, kami, atau min diartikan terhadap, na, kami, illa, hanya, karena, ya, illa itu artinya kecuali, kecuali tapi
kalau Ya, ini di sini diartikan ya karena hanya ya hanya bahwasanya amanna beriman kami dengan Allahi Allah wa dan ma apa Apa yang yang unzila diturunkan? diturunkan. Kalau anzala itu menurunkan, kalau unzila itu menjadi pasif. Diturunkan. Diturunkan. Ila Diturunkan. kepada kami. Wa dan ma apa apa unzila diturunkan min dari qablu Sebelum sebelum atau dulu. Wa dan anna sungguh aksaro kebanyakan kalian fasikun orang-orang yang fasik. Ya baik, kita baca arti ayat 59. Katakanlah wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya. Sungguh kebanyakan dari kamu adalah orang-orang fasik. Nah, ini juga ada asbabun nuzul ayat 59 surat Al-Maidah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan sekelompok Yahudi, di antaranya Abu Yasir bin Akhtab, Nafi bin Abu Nafi, dan Rozi bin Ammar yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, Hai Rasul, kepada Rasul siapakah kamu beriman? Rasul menjawab, aku beriman kepada Allah. Apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub, dan anak cucunya. Apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Isa. Dan beriman terhadap semua yang diturunkan kepada para nabi dari Tuhan mereka. Kepada Allah aku berserah diri. Hadis riwayat Abu Syekh dan Ibnu Hibban. Baik, Lin ya. kita lanjutkan ayat 6 Berapa sih, Pak? 61. ayat 60. 60. Ya, baik. 60. Qul hal unabbi'ukum bisarrim min dzalika masubatan indallah Alla'anahullahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat taghut ulaika sarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Mari. Kul Qul hal unabbi'ukum syarrim min dzalika masubatan Allahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata
wal qanazira wa abadat Tawud Ulaika sarun sarrum maka makana wa wa adallu adallu an an sawa sabil. il Qul hal unabbiukum bi baknya ya dibaca double ada tasdidnya unab biukum bi mim sukun bertemu dengan huruf ba bacaan ikhfa syafawi. Unap. Jadi Jadi mem. satu-satunya ya huruf ba yang bertemu yang di depannya mim sukun ini ikhfa syafawi dibaca samar-samar. Bisarrim min dzalika. Roknya dibaca double, ada tasdidnya. Kemudian Bisarim. kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim. Bacaan idgham bi gunnah masuk dengan mendengung, yaitu mendengung mim. Ditandai mimnya ada tasdidnya. Mim tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan biar tampak mendengungnya. Min dzalika nun sukun bertemu dengan huruf zal bacaan ikhfa dibaca samar-samar zal fathah berdiri mat tabi'i panjang dua harokat masubatan indallah fathah tanwin bertemu dengan huruf ain bacaan izhar dibaca jelas nun sukun bertemu dengan huruf dal bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Kemudian Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tobi'i, tetapi karena di akhir kalimah atau akhir kata, atau karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4, atau 2 harokat. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Malla'anahullahu nun sukun bertemu dengan huruf lam bacaan idgham bila gunnah masuk dengan tidak mendengung langsung masuk ke huruf lam nunnya nun sukun tidak dibaca ditandai lamnya ada tasdidnya ya, lamnya dibaca double tetapi tidak mendengung kemudian Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya dhammah. Lam fathah berdiri mat tobi'i panjang dua harokat wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata nun sukun bertemu dengan huruf ha bacaan izhar dibaca jelas al qiradata alif lam qamariyah ditandai lamnya dibaca sukun wal khonaziro alif lam komariah juga kan ditandai lamnya dibaca sukun nun fathah alif mat tobi'i ya kasroh ya sukun mat tobi'i juga mat tobi'i dibaca panjang dua harokat wa abatat togut wa abadat togut atau root alif lam samsiah karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu tok ditandai toknya ada tasdidnya Tasdid. toknya dibaca double tok fathah alif mat tobi'i panjang dua harokat goin doma wawu sukun mat tobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof maka menjadi mat arif lis sukun dibaca panjang boleh 6, 4, atau 2 harokat. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Ulaika lam fathah berdiri mat tobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil. Wajib dibaca 5 harokat ya, panjang 5 harokat. Sarrum
maka nawa. Roknya dibaca double, ada tasdidnya. Kemudian domah tanwin bertemu dengan huruf mim, idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung, yaitu mendengung mim. Ditandai mimnya ada tasdidnya. Mim tasdid dibaca gunnah atau mendengung, ditahan dua harokat. Fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu bacaan idgham bi gunnah masuk dengan mendengung, yaitu mendengung wawu, ditandai wawunya ada tasdidnya, ditahan ya biar tampak dengungannya. Maka nau wa adallu, lamnya dibaca double, ada tasdidnya. An sawa is-sabil. Nun sukun bertemu dengan huruf sin, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Wawu fathah alif mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mat wajib muttasil. Dibaca panjang harus 5 harokat. As-sabil alif lam samsiah karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu sin, ditandai sinnya ada tasdidnya. Sinnya dibaca double. Bak kasroh ya sukun mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arif sukun. Baca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Baik, kita artikan. Qul, katakan. Hal, apakah unabbi'u, aku kabarkan. Ini yang menandakan aku itu u. Ya. Unabbi'u, aku kabarkan. Kum, kalian. Bi dengan atau tentang. Syarrin, yang lebih buruk. Min dari zalika, itu. Yang ingkar itu maksudnya. Masubatan, pembalasannya. Dalam pembalasannya, inda, di sisi Allahi, Allah. Man, orang-orang, atau yaitu orang-orang, la'ana, telah melaknatnya. La'ana telah melaknat hu-nya Allahu, Allah, wa dan ghadiba, murka, ala atas hi-nya, wa dan ja'ala, dia Allah menjadikan, min di antara atau dari, hum mereka, al-qirodata kera-kera, kirodah kera, wa dan al-khonaziro, babi-babi, khonazir, babi, wa dan abada, penyembah, at-togut, togut atau berhala-berhala. Ulaika, mereka itu, sarrun, lebih buruk, makanan, tempat, makanan, tempat, makanan bukan makanan ya. Makanan itu tempat. Tempatnya yaitu neraka. Nah, wa dan adallu, lebih sesat, lebih tersesat, an dari sawai, jalan, setengah, sawa, tengah. Sabil, as-sabil, jalan. Sawa is-sabil, jalan tengah. Baik, kita baca arti ayat 60 surat Al-Maidah. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu
tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tauhid atau berhala-berhala. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Nah, ini ada catatan, ya, mereka dijadikan kera dan Dan babi. babi. Maksudnya ini orang-orang Yahudi yang melanggar kehormatan hari Sabat. 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 Ya, hari Sabtu itu dia. Hari Sabtu itu Sabtu ya Ustaz. Di Sabat itu mereka tidak boleh bekerja. Orang-orang Yahudi itu mereka apa? Disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nah untuk lebih jelasnya tentang orang-orang Yahudi yang melanggar hari Sabat ini bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 65. Al-Baqarah ayat 65 ini membicarakan tentang pelanggaran orang-orang Yahudi tentang hari Sabat sehingga mereka dijadikan dilaknat oleh Allah menjadi kera dan babi. Ini Ustadz, Oke. ini dijadikan kera dan babi itu binatang atau sifatnya Ustadz? Ya, kebanyakan ulama menafsirkan ya benar-benar dijadikan dirubah menjadi babi, menjadi kera. Oh betul ya. Tetapi juga ada yang menafsirkan itu ya itu sifatnya betul yang tadi disebutkan Bu Rifki ya. Jadi sifat-sifatnya. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ahli tafsir menafsirkan ya memang benar-benar dirubah. Binatangnya. Nggih. Sampai Wallahu sekarang a'lam. kan masih kelihatan Pak Ustadz sifat-sifatnya kayak binatang. Iya. Auzubillah min zalik. Ya, karena memang sudah dilaknat oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dilaknat melalui lesan Nabi Musa. Dalam ayat lain disebutkan seperti itu. Karena orang-orang Bani Israel, orang Yahudi itu adalah umat Nabi Musa. Baik, kita lanjutkan ayat 61. Satu ayat lagi. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Mari. Wa idza Wa Idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih wallahu a'lamu bima yaktumun. Ya baik, kita lihat tajwidnya. Wa idza ja'ukum dzal fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat, jim fathah alif mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil. Dibaca panjang harus 5 harokat. Kemudian hamzah dhammah wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf qaf, bacaan izhar safawi, dibaca jelas. Qalu
amanna. Qaf fathah alif mat tabi'i panjang dua harokat. Lam domah wawu sukun mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mat jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Alif fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Nun tasdid bacaan gunah atau dibaca mendengung, ditahan biar tampak mendengungnya. Nun fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Wa qad dakholu. Nah, ini ada dal sukun bertemu dengan huruf Dengan dal. touch. Ini namanya idgham mutamasilen. Tidak kol-kolah ya, Ustaz. Tidak kol-kolah sebagai Tidak, yang kedua. ya, Kot-kot tidak kol-kolah. maudhu. Ya, karena langsung masuk ke huruf dal yang kedua. Ya, Kot jadi maudhu. tidak dikol-kolahkan. Ini namanya idgham mutamasilen. Itu masuk kepada huruf ya yang sama, ya, bertemunya dua huruf yang sama di mana harokat yang depannya itu sukun. Maka ini disebut idgham mutamasilen. Idgham. Nah, nanti ada idgham mutaqorribain, ada idgham mutajanisain. Ya, selain Tidak hafal. selain idgham birunah, Ya idgham Allah. ilarunah, ada idgham mutamasilen, ya seperti ini, Mutamasilen. bertemunya dua huruf yang sama di mana huruf yang pertama berharokat sukun. Kemudian nanti ada idgham mutaqoribain, ada idgham mutajanisain. Usah ujian. Gimana itu ujian? Nol. Ujian tidak bisa. Nggak bisa. Nggak ngerti namanya nggak apa-apa, yang penting bacanya Iya, benar. iya Ustaz. Ya, insya Karena Allah. ada bantuan harokat ini, jadi bisa membantu. Nah, kecuali kalau membaca Al-Qur'annya itu terbitan Madinah. Medina. Ya Hmm, itu agak susah tuh tidak. Ustaz. Ada yang tidak ada harokatnya. Oh, Sehingga Beda kalau tidak ngerti tajwid, membaca Al-Qur'an yang hadiah haji atau hadiah umroh yang terbitan Madinah itu ya bisa salah membacanya kalau tidak mengetahui tajwidnya. Oh, Quran Indonesia ya Pak Ustadz. Ya, Al-Quran produk Indonesia itu lengkap the best dah. harokatnya. Sehingga meskipun tidak mengetahui ya Namanya mengetahui tajwid, nama-nama tajwid, insya Allah membacanya bacaannya benar. sudah benar insya Allah. Iya. Indonesia oke. Oke. Lebih kreatif dan cerdas. Iya, baik. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ini lam domah wawu sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Bil kufri alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Wahum kode mim sukun bertemu dengan huruf qaf bacaan idhar safawi dibaca jelas. Dal sukun bacaan kolkolah dibaca memantul ditampakkan pantulannya. Kode koroju bih. Jim domah wawu sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Nah, ini haknya dibaca sukun karena wakof dan wakofnya dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Koroju bih. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wallahu Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tobi'i panjang 2 harokat. A'lamu ain a'lamu bima kanu mim fathah alif mat tobi'i kaf fathah alif mat tobi'i nun domah wawu sukun juga mat tobi'i masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Yak tumun ya kaf sukun
yak, jangan keliru ain. Kalau ain ya, dan juga jangan keliru hamzah. Kalau hamzah ya, ini kaf yak tumun. Mim domah wawu sukun mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arif lis sukun. Baca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Baik, kita artikan ayat 61. Wa dan idza jika ja'u mereka datang kum kepada kalian qalu mereka berkata amanna beriman na kami wa dan qad sungguh dakholu mereka masuk bi dengan al-kufri kekufuran wa dan hum mereka qad sungguh kharaju mereka telah keluar bi dengan hi-nya dengan kekufurannya wa dan Allahu Allah a'lamu lebih mengetahui bi dengan ma apa-apa kanu ada atau mereka ada yaktumun mereka sembunyikan. Baik, kita baca ayat 61. Dan apabila mereka orang-orang Yahudi atau munafik tadi datang kepadamu Muhammad, mereka mengatakan kami telah beriman. Padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran dan mereka pergi pun demikian. Ya, datang dengan kekafiran, pergi juga dengan kekafiran. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Nah, ini karakter orang munafik. Jadi seolah-olah mereka itu beriman kepada Allah. Tetapi ya Allah mengetahui apa yang ada di hati mereka itu, ya, yang mereka sembunyikan itu. Yang sebenarnya mereka itu tidak beriman, yang mereka itu sebenarnya menjadikan agama ini menjadi bahan ejaan dan permainan. Huzuwa wa la'iba. Huzuwan wa la'iban. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tasin kita pagi hari ini sampai di ayat 61. Kita tutup dengan membaca Shadaqallahul Azim. Ya baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tasin kita pagi hari ini. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan, ada nggak diberi kesempatan ini mungkin perkewuh mau Ada tanya. itu Ustaz, Nggih. ada pertanyaan ini, apakah orang Yahudi itu atau yang pasti munafik, dan sekarang masih adakah orang Yahudi itu sekarang ini? Iya. Matur Ya, nuwun. secara umum ya orang Yahudi ya masih ya Bani Israel itu adalah Yahudi. Oh, iya. Israel itu adalah Yahudi. Ya negara maka disebut juga dengan negara Yahudi. Israel. Ya, negaranya Israel. namanya Israel. Hmm. Jadi, nah soal apakah orang Yahudi itu tidak ada yang baik? Ya ada. Ya, ada. Bahkan ada juga yang Muslim. Ya, ada juga yang Muslim. Nasrani. Tapi memang rata-rata atau umumnya itu seperti ini. Kemarin kan juga, kemarin mendengar berita itu kan di di media itu yang di bunker-bunker itu yang orang-orang Islam dan orang-orang Kristen Yahudi tidak boleh ikut masuk ke Orang Yahudi di Indonesia ada, Ustadz. wallahu a'lam. Tapi tampaknya ada. Termasuk pendukungnya juga ada. Kemarin yang berdebat di TV itu pendukung Yahudi luar biasa itu. Oh.
Itu Siapa dulu, itu? Masya itu Allah. dulu kalau zamannya Mbah Harto itu langsung di jus itu. Jiwa salam. Jiwa Iya, itu salam. Iya. dulu sebelum sebelum reformasi ada yang seperti itu langsung di jus. Petrus, Petrus. Petrus, Petrus ya Ustaz. Kalau kalau Tembak Petrus, kalau misterius. Petrus itu yang orang-orang penjahat-penjahat itu. Kalau Oh, dulu beda lagi ya. ya beda. Berarti ada jus Yahudi. Ya, baik, masih ada? Masih ada Nuhun, yang Ustaz. seperti kera ya Ustadz. Kirodatan khosiin. Ya, Sekarang. sifatnya mungkin sifatnya. Ya, ya. Mudah-mudahan ya kita dijaga iman Islam kita Amin. sampai akhir hayat kita husnul khotimah. Amin. Ya Amin. Rabbal Ya, alamin. Ustaz, mohon doanya ya Ustaz. Dalam keadaan sujud Ustaz di masjid matinya Ustaz. Insya Allah. Amin. Amin. Insya Saling Allah. berdoakan. Makanya di Apalagi masjid juga, terus. ya, ada yang bercita-cita wafat di tanah suci Mekah Madinah. Dah. Ya, Kalau cita-cita boleh Ustaz. Kalau cita-cita boleh. ya, cita-cita itu kan keinginan. Ya, Ya, keinginan boleh. untuk diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tanah suci nggak boleh, nggak ada salahnya. Nggih, Boleh, matur nuwun. boleh. Baik Ibu-ibu Matur yang nuwun. dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tahsin kita pagi hari ini semoga bermanfaat dan menambah ilmu kita Amin. tentang Al-Qur'an atau di dalam memahami Al-Qur'an sehingga kita bisa mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Mudah-mudahan Amin. kita menjadi hamba-hamba Allah ahlul Quran. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik, kita akhiri tahsin kita dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ustaz. Pak Ustaz. Amin. Salam sehat buat Pak Ustaz. Semuanya Semuanya. sehat selalu. Saya tutup ya. Iya, Iya. Ustadz. Makasih.